Ya Allah, apa kabar? Salam jumpa pemirsa. Senang sekali Nusa Tenggara Timur hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Ya pemirsa, sejumlah informasi menarik dan teraktual dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur telah kami siapkan untuk Anda. Dan untuk mengawali perjumpaan kita pada hari ini, berikut kami tampilkan cuplikan berita utama. Presiden Joko Widodo akan melakukan peresmian bendungan TMF di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Kawasan hutan wisata Wolobobo di Kabupaten Ngada terbakar. Ya pemirsa, cuplikan berita utama tadi akan kami rangkai dengan beragam informasi menarik lainnya bersama saya Didak Bova. Dan saya Giti Berkanis. Pemirsa, inilah Nusa Tenggara Timur hari ini selengkapnya untuk Anda. Ya pemirsa, kita beralih ke berita pertama hari ini. Dampak semburan gas yang mengandung belerang berasal dari aktivitas gunung berapi Indelika yang juga dirasakan oleh siswa dan guru SD Inggela Padi. Pemerintah Kabupaten Ngada terus berupaya mencari solusi terbaik untuk memberikan perlindungan maksimal bagi keselamatan dan kesehatan pendidik dan juga siswa agar dapat terhindar dari ancaman semburan gas belerang yang tak jauh dari kompleks sekolah. Semburan gas belerang akibat aktivitas gunung berapi Inelika, di mana lokasinya dekat dengan pemukiman warga serta kompleks sekolah dasar Impres Ngela Padi, sangat mengganggu kesehatan masyarakat, termasuk para pendidik dan siswa yang melakukan proses pembelajaran. Selain mengancam kesehatan pendidik dan siswa, juga merusak atap sekolah yang terbuat dari seng, terlihat mulai berlubang akibat mengalami pengkeroposan dari gas belerang yang terbawa angin ke arah sekolah. Selain itu, sejumlah peralatan elektronik seperti laptop dan printer maupun barang lainnya yang berbahan dasar logam juga mengalami kerusakan lebih cepat bila dibandingkan dengan lokasi lainnya yang tidak terdampak gas belerang. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ngada, Elisius Watu Ngada menjelaskan, Pemda Ngada melalui Dinas Pendidikan mencoba untuk melakukan perlindungan yang terbaik bagi aktivitas pendidik dan siswa, termasuk akan menggunakan material bangunan yang tahan terhadap dampak gas belerang maupun membiasakan penggunaan masker bagi pendidik dan siswa. SD Ngela Padi memang secara fisik itu sangat berpengaruh dari alam yang ada di sekitar itu, di mana untuk atap saja itu seng itu tidak bertahan lama. Nah, memang dari aspek konstruksi memang saya sudah memikirkan bagaimana setelah kita akan menggantikan atap itu tidak menggunakan bahannya seng, tapi saya berupaya untuk menggunakan semacam genteng. Untuk itu mungkin bisa membantu sekolah untuk bisa bertahan lebih lama dari segi aspek sarana prasarana. Nah, bicara dari keselamatan guru-guru saya dan peserta didik, ini yang memang lagi saya pikirkan, dan saya akan berkoordinasi dengan teman-teman dari Dinas Kesehatan untuk bagaimana kita mengkaji dampak lingkungan terhadap masyarakat, lebih khusus pada masyarakat pendidikan. Dan untuk sementara langkah yang saya tempuh adalah akan saya meminta kepala sekolah untuk pastikan semua siswa dan guru saat KBM untuk bisa menggunakan masker. Jarak kompleks sekolah dengan lokasi semburan gas belerang kurang lebih 700 meter merupakan ancaman potensial bagi kesehatan dan keselamatan pendidik dan siswa, sehingga upaya memberikan solusi terbaik sudah seharusnya dilakukan sejak dini. Dari Kabupaten Ngada, Lexi Nunu, TVRI NTT. Ya pemirsa, Kepolisian Resor Flores Timur terus melakukan optimalisasi pencegahan dan pengawasan kampanye pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Nusa Tenggara Timur serta pemilihan bupati dan wakil bupati Flores Timur tahun 2024. Salah satunya dengan menerjunkan anggota intelijen yang ditugaskan sebagai pengawal pribadi atau walpri dari masing-masing calon.
Kabak Ops Polres Flores Timur AKP Ridwan menjelaskan untuk menjaga integritas dan kelancaran proses pilkada khususnya dalam masa kampanye, Kepolisian Resort Flotim terus melakukan monitoring dan mengidentifikasi indeks kerawanan pilkada, terutama selama berlangsungnya kampanye dengan penempatan personil intelijen sebagai walpri paslon yang menjadi instrumen vital dalam mengidentifikasi dini potensi kerawanan. Selain itu memetakan area-area yang mungkin menghadapi resiko tinggi terkait ketidakadilan dan kecurangan selama masa kampanye berlangsung pada masing-masing zona oleh setiap paslon. Potensi kerawanan yang menjadi sorotan meliputi netralitas ASN, politik uang, dan politisasi SARA sekaligus menjaga potensi konflik antar pendukung paslon. Terkait dengan potensi kerawanan, memang potensi kerawanan kita lihat di beberapa tempat itu ada. Namun kami menghendaki, ya, kami tetap kami punya pasukan intelijen, ya, yang khusus untuk kami lengketkan kepada paslon-paslon. Ya. Jika ada situasi atau informasi bahwa ada riak-riak ataupun ada informasi masyarakat yang tidak menghendaki paslon itu, kami sudah tahu informasi dari anggota Intel yang kami sudah lekatkan dengan masing-masing paslon. Ya, memang kalau potensi itu pasti ada di setiap titik dan setiap paslon itu ada. Namun masih tarafnya rendah, gitu. Belum sampai kepada masih bisa kita galang untuk mengikuti prosedur. Gitu. Kabak Ops Polres Flotim juga memastikan pelaksanaan kampanye paslon Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur maupun kampanye paslon Gubernur dan Wakil Gubernur NTT di wilayah hukum Polres Flores Timur masih dalam kondisi aman terkendali. Namun demikian pihaknya terus melakukan monitor dan pemetaan dini atas sejumlah potensi kerawanan selama berlangsungnya kampanye. Dari Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Ya pemirsa, pekerjaan rehabilitasi bendungan di Dusun 3 Oeboboa, Desa Badusak, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, dikeluhkan oleh masyarakat. Pasalnya proyek miliaran rupiah yang dikerjakan pelaksana CV Bongkosan dinilai sangat lambat. Dampaknya petani dirugikan karena air tidak mengalir ke lahan persawahan para petani. Marton Edison Ulu, Ketua P3A Areal Persawahan Oeboboa, menjelaskan pekerjaan rehabilitasi bendungan sudah berjalan 2 bulan lebih. Namun sejak 2 minggu ini, aktivitas pekerjaan di lokasi bendungan tidak berjalan. Pengerjaan fisik proyek pun belum mencapai 50%. Untuk itu, pihaknya meminta dinas teknis terkait dapat menekan pelaksana agar sebelum masuk musim hujan pekerjaan sudah bisa diselesaikan. Harapan ketemu para petani supaya mulai dari kontraktor dan pemerintah juga memperhatikan, karena di saluran itu ada tebing sekitar dari titik 150 sampai 200 itu mengakibatkan longsor kalau seandainya ditangani oleh pemerintah. Nah, kalau dia longsor ketika hujan maka petani sudah bisa bekerja. Nah, kalau petani sudah bisa bekerja, bagaimana dengan program pemerintah yang mensejahterakan rakyat? Sementara bantuan datang, koton sudah nikmati, tapi dia longsor dan longsor itu tutup saluran. Mesak Embura, anggota DPRD Kabupaten Kupang, menuturkan untuk pengerjaan bendungan ada beberapa pekerjaan yang belum dikerjakan pelaksana. Sementara masa kontrak kerja akan berakhir tanggal 25 November 2024. Karena itu Mesak berharap dengan waktu yang ada pelaksana harus mempercepat pengerjaan sehingga selesai tepat waktu. Jika tidak segera dirampungkan pembangunan, dikhawatirkan saat hujan tiba saluran irigasi yang telah dibangun akan tertimbun longsor dan dampaknya masyarakat petani menjadi korban dan tidak bisa menanam. Tengani karena baru-baru hujan itu mulai di longsor. Nah, ini kalau tidak tengani segera maka pasti akan longsor dan ini mubazir ini. Warga masyarakat para petani akan merasa kecewa kalau itu tidak terjadi. Karena itu kami minta kalau boleh kontraktor pelaksana dinas teknis bantu supaya keruk tebing kasih landai supaya potensi longsor diperkecil. Gitu. Pantau di lokasi bendungan Oeboboa tidak ada aktivitas pekerjaan, yang ada hanya pengerjaan saluran sepanjang 600 meter menuju areal persawahan.
Dari Kabupaten Kupang, Max Foni, TVRI NTT. Sementara itu pemirsa, dalam kunjungan kerja selama beberapa hari di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan melakukan sejumlah kegiatan kenegaraan baik di Kota Kupang maupun di sejumlah kabupaten, termasuk meresmikan bendungan TMF di Desa Oenino, Kecamatan Oenino, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Persiapan pelaksanaan kegiatan peresmian bendungan TMF oleh Presiden telah dilakukan pemerintah pusat dan daerah, termasuk pihak swasta yang terlibat dalam pembangunan bendungan terbesar di NTT ini. Kepala Desa Oenino, Yedit Neno Bais, yang memimpin langsung warga untuk menyambut kedatangan Presiden Jokowi di lokasi bendungan TMF yang ditemui di lokasi pada Selasa 1 Oktober 2024, mengatakan sebagai warga yang berada di lokasi sejak awal pembangunan bendungan TMF telah siap untuk mensukseskan program pemerintah, terutama pembangunan bendungan ini sejak awal hingga selesai pelaksanaannya ini. Menurutnya, kedatangan Presiden Jokowi akan disambut oleh para penari dan tokoh dengan natoni atau sambutan secara adat dengan budaya Timor khusus dari TTS atau adat Dawan. Ia mengatakan dengan dibangunnya bendungan TMF di Desa Oenino sangat berdampak terhadap kehidupan masyarakat sekitar lokasi bendungan, terutama masalah air baku dan air irigasi yang akan dirasakan oleh masyarakat sekitar. Bapak Presiden ke bendungan TMF Oenino, saya selaku kepala desa menghimbau kepada masyarakat pada umumnya agar mereka bisa mempersiapkan diri untuk ikut terlibat maupun membersihkan halaman-halaman sekitar maupun memasang umbul-umbul sebagai tanda penyambutan Bapak Presiden di wilayah Oenino untuk meresmikan bendungan raksasa yang ada di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Masih banyak warga yang atau daerah-daerah yang mengharapkan kehadiran Bapak Presiden di daerah mereka. Tapi ini merupakan suatu kebanggaan buat kami. Saya sebagai kepala desa bangga Bapak Presiden bisa hadir di tengah-tengah masyarakat TTS, terutama di Desa Oenino. Itu menjadi kebanggaan tersendiri untuk kami. Sementara itu, dari informasi dan data yang diperoleh saat ini, seluruh lokasi yang akan ditinjau Presiden telah disiapkan, termasuk areal genangan bendungan yang sudah mulai terisi air. Sejak ditutup pada 1 bulan lalu, bendungan TMF telah terisi air sebanyak 10,7 juta meter kubik dari target pengisian sebanyak 45 juta meter kubik. Dari Kabupaten Timor Tengah Selatan, Adi Mataratu, TVRI NTT. Ya pemirsa, PJ Bupati Timor Tengah Selatan meninjau bendungan TMF yang merupakan proyek strategis nasional. Yang akan juga kedatangan PJ Bupati ini untuk melihat dari dekat persiapan menyambut kunjungan Presiden dalam rangka meresmikan bendungan TMF. Penjabat Bupati Timor Tengah Selatan Sepereus Edison Sipa mengatakan atas nama pemerintah daerah dan seluruh masyarakat menyampaikan terima kasih kepada Presiden Jokowi pada penghujung masa jabatan menempatkan waktu untuk berkunjung ke Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam rangka meresmikan bendungan TMF yang merupakan proyek strategis nasional yang kini telah selesai dibangun dan menjadi kebanggaan masyarakat Timor Tengah Selatan. Kehadiran pemerintah daerah di lokasi persiapan peresmian bendungan TMF adalah sebagai tuan rumah yang nantinya akan menikmati manfaat dari bendungan TMF kendati menjadi tanggung jawab Balai Wilayah Sungai Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pemerintah daerah menyiapkan para penari untuk menyambut kehadiran Presiden, mulai dari natoni, penyambutan, pentasan tarian giring-giring, tarian telsain hingga pengalungan menjadi tanggung jawab sebagai tuan rumah. Menurut rencana, bendungan TMF akan diresmikan Presiden Jokowi pada Rabu 2 Oktober 2024. Ini difasilitasi penuh oleh PWS melalui IO yang telah ditunjuk. Sehingga tentunya pemerintah daerah hadir di sini juga mengikuti apa yang telah disiapkan oleh IO. Jadi kita hanya mengikuti semua proses mulai dari persiapan sampai dengan
hadirnya Bapak Presiden dan kembali itu semuanya dilaksanakan oleh IO. Dari Timur Tengah Selatan, Evan Baitanu, TVRI NTT. Ya pemirsa, Bendungan Temef jadi ikon wisata dan pembangkit listrik bagi warga 4 desa dan sumber air bagi persawahan di Kabupaten Timur Tengah Selatan, Timur Tengah Utara, Kabupaten Malaka dan sekitarnya. Penjabat Bupati Timur Tengah Selatan Seperius Edison Sipa menjelaskan bahwa tujuan dari pembangunan Bendungan Temef adalah selain untuk mereduksi banjir, juga untuk membangkit listrik bagi warga di 4 desa yakni Desa Konbaki, Desa Usapit Mamapa, Desa Puna, dan Desa Oenino di Kecamatan Polen dan Kecamatan Oenino. Selain itu, kehadiran Bendungan Temef juga menjadi destinasi wisata baru untuk membangkitkan UMKM masyarakat sekitar. Sementara fungsi lain adalah merupakan sumber air baku yang dapat mengairi ribuan hektar sawah di Kabupaten Timur Tengah Selatan, Kabupaten Timur Tengah Utara, dan Kabupaten Malaka. Dimanfaatkan untuk pengembangan jaringan listrik melalui listrik tenaga air. Kita harapkan ke depan sehingga ada beberapa daerah yang sampai sekarang belum menikmati listrik. Kita berharap bahwa dengan Bendungan Temef ini akan diupayakan sebagai listrik tenaga air yang bisa membantu masyarakat yang ada di sekitar wilayah Temef ini yang belum menikmati Indonesia terang. Penjabat Bupati berharap dukungan dan bantuan masyarakat sekitar untuk menjaga dan merawat Bendungan Temef yang sangat megah dan dilengkapi dengan berbagai spot foto yang menarik. Dari Timur Tengah Selatan, Evan Baitanu, TVRI NTT. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemilu adalah wujud pengimplementasian nilai Pancasila. Dan tentunya pesta demokrasi ini diharapkan menjadi sarana untuk menyatukan bangsa. Perhelatan Pesta Demokrasi pemilihan pemimpin kepala daerah akan segera digelar. Para calon-calon pemimpin telah hadir di masyarakat. Tentunya kontestasi pemilu adalah suatu wujud pengimplementasian nilai Pancasila di mana merupakan musyawarah besar rakyat Indonesia dalam memilih pemimpin-pemimpinnya. Pengamat politik sekaligus akademisi Undana Yohanes Jiminami mengatakan pesta demokrasi yang berasaskan Pancasila harus menjadi karakteristik dasar dari demokrasi Indonesia. Demokrasi ini harus bisa diterjemahkan sebagai semangat persatuan. Dalam bingkai demokrasi, pilkada tidak hanya sekedar menjadi sarana sirkulasi elit, tetapi juga bisa menjadi sarana untuk menyatukan bangsa, sehingga value dari Pancasila itu bisa benar-benar diterapkan. Oleh karena itu, isu-isu pemecah yang selalu hadir pada pemilu, terutama isu politik identitas, harus direduksi baik dari golongan elit hingga sampai di akar rumput, walaupun hal tersebut sebagai konsekuensi dari multikulturalisme. Tentunya semua golongan harus bertanggung jawab menunjukkan pesta demokrasi yang bermartabat sebagai pendidikan politik yang baik di tengah masyarakat. Nah, yang paling penting adalah bagaimana kemudian political education ini, pendidikan politik ini, kemudian bisa diterjemahkan pada semua level lapisan. Jadi elit-elit yang bertanggung jawab atau yang terlibat dalam kontestasi harus juga bertanggung jawab ketika bicara tentang pendidikan politik. Jadi kita tidak murni bicara pada level kekuasaan saja, tapi peran moral, peran etisnya itu harus juga bisa meredusir peran politik identitas sehingga kita ketika bicara demokrasi, martabat dan kualitas demokrasi itu tetap terjaga. Semangat pemilu yang berasaskan Pancasila tentunya harus dipegang teguh oleh penyelenggara pemilu, partisipan dan masyarakat sehingga dapat melahirkan pemimpin yang berkompeten dan berkualitas. Tentunya dengan semangat itu permasalahan-permasalahan yang ada di tingkat lokal dapat terpecahkan dengan hadirnya pemimpin yang berkualitas yang tentu saja sangat berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Dari Kota Kupang, Simon Padang, Jindra Kevi, TVRI NTT. Kita beralih ke Kabupaten Lembata, pemirsa memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Jajaran pemerintah Kabupaten Lembata menggelar upacara dengan pimpinan penjabat Sekda Irenius Suciadi. Irenius mengingatkan perlunya menjaga persatuan di tengah dinamika politik pemilihan kepala daerah di Kabupaten Lembata.
Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Lembata Irenius Suciadi Selasa 1 Oktober 2024 memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di lapangan kantor Bupati Lembata. Upacara dihadiri jajaran aparatur sipil negara Kabupaten Lembata serta unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda lingkup Pemda Lembata. Usai upacara apel bendera, Irenius mengingatkan masyarakat untuk memaknai peringatan Hari Kesaktian Pancasila di tengah dinamika dan proses demokrasi pemilihan kepala daerah serempak di seluruh Indonesia, termaksud di Kabupaten Lembata. Irenius menghimbau masyarakat untuk menjaga persatuan, kedamaian, dan keamanan selama proses Pilkada Lembata berlangsung. Menurut pandangannya, menjaga keamanan dan merawat perbedaan juga merupakan upaya untuk mempertahankan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Dalam kaitan dengan pelaksanaan Pilkada serentak yang akan dilaksanakan bulan November, dan saat ini saya kira sudah mulai tahapan kampanye. Nah, tentu nilai-nilai Pancasila seperti persatuan, seperti disampaikan, menjaga persatuan, kedamaian, keberagaman, menghormati segala macam pluralisme yang ada di bangsa negara termasuk daerah, itu kita harus pertahankan. Nah, itu merupakan nilai-nilai luhur dari Pancasila yang memang kita harus pertahankan. Nah, itu yang kalau kita lihat sekarang, kita terjemahkan di apa yang kita carikan, semua yang di baju-baju yang kita pakai ini yang tahan tuh, ya itu merupakan sebuah nilai-nilai dari Pancasila. Irenius juga mengajak masyarakat Lembata untuk selalu bersyukur karena Pancasila sebagai ideologi bangsa masih dipertahankan hingga saat ini di tengah rongrongan baik dalam maupun luar negeri dalam catatan sejarah bangsa Indonesia. Dari Kabupaten Lembata, Andri Atagoran, TVRI NTT. Ya pemirsa, memperingati Hari Kesaktian Pancasila yang ke-59 tahun 2024, pemerintah Kabupaten Kupang menggelar upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila ke-59 tahun 2024 secara nasional yang bertemakan Bersama Pancasila Kita Wujudkan Indonesia Emas ini digelar pemerintah Kabupaten Kupang di halaman kantor Bupati Kupang, Oilamasi. Upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila ini diikuti oleh puluhan aparatur sipil negara atau ASN dari berbagai SKPD di lingkup pemerintahan Kabupaten Kupang. Para peserta upacara nampak penuh hikmat mengikuti jalannya peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Bertindak sebagai inspektur upacara, Asisten 2 Setda Kabupaten Kupang, Mesak Elveto. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Oilamasi Sayu Komang Wiratini ketika membacakan naskah ikrar Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan semua yang mengikuti upacara memperingati Hari Kesaktian Pancasila membulatkan tekad untuk tetap mempertahankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber kekuatan menggalang kebersamaan untuk memperjuangkan, menegakkan kebenaran dan keadilan demi keutuhan NKRI. Pada momen upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila ini, Asisten 2 Setda Kabupaten Kupang, Mesak Elveto atas nama penjabat Bupati Kupang, menyerahkan penghargaan kepada atlet asal Kabupaten Kupang yang meraih medali pada ajang PON ke-21 tahun 2024 di Aceh dari cabang olahraga kempo, kickboxing, dan kriket. Pada kesempatan ini juga diserahkan piagam penghargaan dari Komisi ASN kepada Kabupaten Kupang atas keberhasilannya menerapkan sistem merit dalam pengisian jabatan pimpinan tinggi tahun 2023 dengan kualitas baik. Selain itu, Asisten 2 Setda Kabupaten Kupang juga menyerahkan penghargaan kepada pelajar berprestasi yaitu Cesar Hendrik Meotenunai atau Nono dan Angelus Syukur Teguh Timuniti. Dari Kabupaten Kupang, Krispoto, TVRI NTT. Ya pemirsa, kawasan hutan Bukit Wolobobo yang merupakan destinasi wisata terbakar dan menghanguskan sejumlah pohon serta menimbulkan asap tebal sehingga sangat membahayakan keselamatan masyarakat dan lingkungan. Personil Polres Ngada dibantu masyarakat setempat berjibaku memadamkan api secara manual.
Kebakaran hebat melanda kawasan hutan Wolobobo yang merupakan destinasi wisata negeri di atas awan. Akibat musim kemarau membuat rumput dan ranting-ranting pohon yang kering di sekitar lokasi wisata sehingga mudah terbakar ketika ada titik api. Asap tebal membumbung tinggi sehingga dapat dilihat dari kejauhan termasuk masyarakat yang bermukim di kota Bajawa. Upaya pemadaman dengan menggunakan kendaraan pemadam kebakaran maupun water cannon milik Polres Ngada tidak dapat dilakukan karena medan kebakaran yang sulit dijangkau dan tidak memiliki akses jalan masuk, sehingga menyulitkan petugas Polres Ngada dibantu staf camat dan masyarakat Asalanga kesulitan memadamkan api yang cepat merambat akibat hembusan angin. Sekretaris Camat Bajawa, Gabriela, menjelaskan upaya pemadaman dilakukan secara manual dan membutuhkan waktu yang lama akibat ketiadaan jalur bagi kendaraan untuk pemadaman sumber kebakaran. Masyarakat diharapkan lebih mewaspadai potensi kebakaran dengan tidak melakukan aktivitas yang dapat menimbulkan kebakaran. Harapan kita dari pemerintah, masyarakat sendiri juga sadar dan terjaga dan melindungi hutan. Karena hutan ini milik masyarakat. Dari masyarakat sendiri juga harus tahu bagaimana bertanggung jawab untuk melindungi hutan itu sendiri. Supaya hutan ini jangan ada terbakar lagi di lain tempat. Contoh, kita di Ngada juga ada pariwisata itu banyak. Setelah pariwisata itu ada, kita menjaga pariwisata itu berkembang dengan kesadaran kita sebagai masyarakat Ngada, khususnya masyarakat di wilayah Langa, harus bisa tertib menjaga status hutan lindung ini tetap baik adanya. Upaya pemadaman yang dilakukan secara manual dengan peralatan apa adanya mulai dari jam 11 pagi sampai jam 4:30 sore hari. Akhirnya, api berhasil dipadamkan berkat upaya kerja keras personil yang dipimpin Kasat Samapta dan masyarakat yang bahu-membahu untuk memadamkan api di kawasan hutan wisata Wolobobo. Dari Kabupaten Ngada, Lexi Nunu, TVRI, NTT. Ya pemirsa, dalam upaya percepatan pembangunan dan peningkatan ekonomi masyarakat di perbatasan RI RDTL, Bank milik pemerintah Nusa Tenggara Timur menggelar Focus Group Discussion atau FGD. Fokus Group Discussion atau FGD ini membahas strategi dan kebijakan peningkatan inklusi keuangan melalui pendekatan pentahelix di wilayah perbatasan RI RDTL sebagai upaya percepatan pembangunan dan peningkatan ekonomi perbatasan. Selain itu, dalam FGD ini juga dibahas strategi kebijakan yang ditempuh dalam peningkatan inklusi keuangan melalui kemitraan, lembaga perbankan, akademisi masyarakat termasuk swasta, UMKM, LSM, media massa, media sosial atau influencer, platform dan lembaga keagamaan. Romo Kunlopis, tokoh agama Desa Pariti pada mengatakan, pendekatan pentahelix ini merupakan pendekatan yang bagus karena melibatkan berbagai pemangku kepentingan sehingga bisa mengoptimalkan pendidikan literasi keuangan agar masyarakat mengetahui tentang sumber modal, pengajuan pinjaman dan bagaimana mengembangkannya agar apa yang diusahakan berdampak bagi ekonomi masyarakat. Diharapkan melalui diskusi bisa menghasilkan sesuai yang baik bagi masyarakat di perbatasan RI RDTL. Kalau masyarakat yang sudah kemakan, ya memang sekarang teknologi sungguh membantu untuk bagaimana pemasaran. Ya memang perlu teknologi juga supaya bisa memanfaatkan kemajuan yang ada untuk pemasaran. Tapi juga memang dengan yang sudah ada dan mau dikembangkan itu juga bisa lewat kelompok-kelompok yang mungkin dari yang sedikit menjadi lebih besar, lebih banyak. Sementara itu, Maskon Saubaki, pemimpin redaksi Kupang Berita, mengatakan pendekatan pentahelix sebagai strategi dan kebijakan peningkatan inklusi keuangan sangat efektif untuk meningkatkan ekonomi masyarakat perbatasan RI RDTL dengan melibatkan media massa untuk penyebarluasan informasi ke berbagai UMKM di Kabupaten Kupang, khususnya perbatasan RI RDTL. Memang selama ini banyak ya baik media cetak, media online dan media elektronik lainnya. Makanya yang selama ini kita sudah
mensosialisasikan atau memberitakan terkait dengan produk-produk lokal yang ada khususnya ada di Kabupaten Kupang, sebaik produk UMKM maupun produk-produk pariwisata pemerintah yang ada di wilayah Kabupaten Kupang. Maxon berharap pendekatan pentahelix ini terus berlanjut agar ekonomi dapat meningkatkan ekonomi masyarakat perbatasan RI/RDTL. Dari Kabupaten Kupang, Krispoto, TVRI NTT. Ya pemirsa, berbagai upaya untuk memperkuat kedaulatan pangan lokal terus dilakukan pemerintah Republik Indonesia. Salah satu di antaranya adalah upaya yang dilakukan melalui program magang dan studi independen bersertifikat. Sebanyak 212 mahasiswa yang berasal dari berbagai perguruan tinggi yang tersebar di seluruh Indonesia mengunjungi Kabupaten Lembata. Kelompok terbang terakhir mahasiswa ini tiba di Bandara Unupito Lewoleba pada Selasa 1 Oktober 2024 pagi. Kunjungan mahasiswa ini merupakan implementasi dari program magang dan studi independen bersertifikat atau MSIB dan magang muda berkarya kedaulatan pangan atau MBKP yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Kebudayaan Kabupaten Lembata, Apollonaris Mayang mengatakan MSIB dan MBKP merupakan program yang dirancang khusus untuk mengembangkan potensi mahasiswa dan menjawab berbagai isu dan masalah sosial melalui pendekatan kebudayaan serta pengembangan kedaulatan pangan di Indonesia. Sebagai kabupaten tujuan program ini, Lembata menurut Apollonaris memiliki keragaman pangan lokal yang dapat dikembangkan dalam upaya mewujudkan kedaulatan pangan di Indonesia. Hasil yang hendak dicapai adalah bagaimana mahasiswa ini bisa mendesain pangkalan data yang ada di desa. Jadi mereka akan mengidentifikasi seluruh pokok-pokok pemajuan kebudayaan yang ada di desa, lebih fokus lagi kepada soal pangan yang ada di desa. Ini satu upaya untuk menghidupkan pangan lokal di daerah, ya khususnya di Kabupaten Lembata. Para mahasiswa ini akan disebar ke 29 desa yang tersebar di 9 kecamatan di Kabupaten Lembata. Apollonaris berharap para mahasiswa dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan sosial masyarakat setempat, menyelami berbagai persoalan dan dapat memberikan solusi melalui kajian dan riset sebagai sumbangan pembangunan untuk Kabupaten Lembata. Dari Kabupaten Lembata, Andri Atagoran, TVRI NTT. Ya pemirsa, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hendrikus Fernandes Larantuka Kabupaten Flores Timur terus melakukan pendampingan dan penanganan terhadap ibu yang melahirkan bayi kembar 3 di rumah sakit ini. Ibu dan 3 bayi saat ini secara fisik dalam keadaan sehat dengan perawatan intens dari tim dokter. Kepala Ruangan NICU Maria Melati Fernandes menjelaskan bayi kembar 3 dari pasangan Ebit Hokon dan Nona Arifin saat ini secara klinis dalam kondisi sehat dan masih dilakukan perawatan secara intensif. Sementara ibu kandung dari bayi kembar secara fisik juga kondisinya sudah mulai membaik, namun belum diberikan kesempatan untuk menyusui ketiga buah hatinya. Ketiga bayi kembar ini meskipun secara klinis sehat namun masih terus diberikan alat bantu pernapasan untuk menjaga stabilitas fisik bayi. Ketiga bayi mungil ini masih berada di ruang neonatal intensive care unit atau ruang perawatan bayi intensif untuk mendapatkan perawatan. Mengingat 3 bayi kembar ini dari masa kehamilan dan kelahirannya dengan status kelahiran prematur sehingga dibutuhkan penanganan secara serius dan intens dari tenaga medis dan dibantu peralatan yang memadai. Untuk kelahiran bayi kembar 3 ini, ibunya berasal dari Desa Nusanipar, Kecamatan Tanjung Buna, dengan bayi yang pertama, kembar pertama itu dengan berat lahir 1.500. Dia 1.500 gram ya? Iya. Dia menggunakan alat bantu napas yang namanya CPAP. Klinisnya sampai saat ini mulai membaik. Artinya mengalami perubahan dengan alat bantu napas itu dia sudah mulai diwinningkan dari CPAP dari tingkat yang
agak berat, sudah mulai diturunkan oksigennya. Begitupun dengan bayi yang kembar dua, jenis kelaminnya laki-laki. Yang pertama tadi jenis kelamin perempuan, yang kedua itu jenis kelamin laki-laki, berat badannya 2.700. Dia sempat mengalami distress napas agak berat, sehingga dia menggunakan ventilator. Melati Fernandes juga menjelaskan dengan pertimbangan kelahiran 3 bayi melalui proses sesar tentunya membutuhkan penanganan serius. Saat dilahirkan bayi pertama dengan berat 1.500 gram berjenis kelamin perempuan, bayi kedua dengan berat 2.700 gram berjenis kelamin laki-laki, dan bayi ketiga dengan berat 1.200 gram berjenis kelamin perempuan. Dari Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Ya pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Untuk kita tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih terus bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Kita ikuti informasi berikutnya pemirsa. Pemerintah daerah Kabupaten Ngada membutuhkan pihak ketiga untuk percepatan pembangunan di daerah akibat keterbatasan anggaran untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur jalan. Kehadiran PLN melalui pembangkit listrik tenaga panas bumi PLTP Mataloko yang membangun jalan raya bagi masyarakat pedesaan menjadi berkah tersendiri yang harus disyukuri dalam upaya peningkatan taraf hidup masyarakat. Pengaspalan jalan sepanjang 8 km yang melingkari lahan pertanian serta perumahan masyarakat dengan kualitas terbaik oleh PLN melalui PLTP Mataloko menjadi berkah tersendiri bagi pemerintah daerah di tengah keterbatasan anggaran. Pengaspalan jalan dengan panjang 8 km dan lebar 4 meter belum termasuk bahu jalan serta memiliki ketebalan aspal 5 cm ini dikerjakan secara teliti dan mendapatkan pengawasan ketat agar mampu menghasilkan jalan raya untuk pelintasan kendaraan masyarakat dalam memuat hasil pertanian dan perkebunan dengan aman serta nyaman demi peningkatan ekonomi masyarakat pedesaan. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngada, Johannes Woudopo menjelaskan, kehadiran PLN melalui PLTP Mataloko yang merupakan program strategis nasional sangat membantu pemerintah daerah dan masyarakat untuk peningkatan infrastruktur jalan yang dibiayai oleh PLN, serta akan menambah penghasilan asli daerah jika pasokan listrik dari pemanfaatan panas bumi berjalan nanti. Ya, sebagai pemerintah daerah, perpanjangan tangan pemerintah dinas teknis, berterima kasih karena pembangunan jalan 8 km, kelas jalan arteri seperti itu, kelas jalan yang tonasenya di atas 830 ton, itu 1 kilo, itu harga satuan itu bisa sampai 6 sampai 7 miliar per kilo. Jadi kalau dikalikan 8 kilo kali 6 bisa 40-an miliar. Ya, dan kalau daerah kerjakan itu sampai kapan? Ini kelas jalan arteri. Jalan arteri itu jalan urat nadi yang tidak boleh ada hambatan untuk kepentingan mobilisasi peralatan-peralatan berat yang digunakan PLN untuk kegiatan pengeboran. Ya. Dan kita wajib mengawal itu karena dampak ikutannya 1-2 tahun lagi ketika panas bumi itu beroperasi, daerah ini punya potensi untuk perolehan PAD-nya tinggi sekali. Sudah undang-undang kita punya hak 32% daerah penghasil. Dari kalau kita taksasi dengan teman-teman di PLN. Kalau itu terjual semua, cukup katakanlah cukup 500 sampai 1 T. Kita punya PAD ini 2-3 tahun lagi setelah beroperasi itu bisa sampai 300 miliar. Jadi kita bersyukur sekali. Pembangunan infrastruktur jalan oleh PLN kini memasuki tahapan pengaspalan dan terus dikerjakan untuk memenuhi target penyelesaian agar dapat digunakan oleh masyarakat setempat dalam upaya peningkatan ekonomi kreatif yang membutuhkan jalan raya yang layak dan berkualitas tinggi. Dari Kabupaten Ngada, Lexi Nunu, TVRI NTT.
Ya saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Ya saudara, terus saksikan Nusa Tenggara Timur hari ini yang menyajikan informasi secara santun, lugas, dan berimbang. Hanya di TVRI NTT Media Pemersatu Bangsa. Akhir kata saya Giti Berkanis. Dan saya Nina Nova mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa.